I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Urifa, NIM 22110500357 dari program studi Akuntansi Syariah 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pajak pada biaya produksi dan pengaruh zakat pada biaya produksi. Untuk memenuhi tugas kuliah dari Dr. Hikmatul Masruroh SHI MEI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Materi yang pertama yaitu tentang pengaruh pajak pada biaya produksi. Pajak sendiri yaitu kontribusi wajib dari orang atau badan terhadap negara yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang tanpa adanya suatu imbalan secara langsung. Pengaruh pajak pada pertambahan nilai atau penjualan akan meningkatkan biaya total rata-rata. Hal tersebut berpengaruh pada laba. Pengenaan pajak penjualan akan berpengaruh terhadap penurunan total keuntungan dari laba 1 menjadi laba 2, menurunnya tingkat keuntungan maksimal, serta munculnya rentan skala produksi. Selanjutnya terdapat kurva pengaruh pajak penjualan terhadap keuntungan, seperti gambar tersebut. Pada suatu produksi dikenakan pajak penjualan atau pertambahan nilai sebesar 10% dari harga per unit. Ini akan meningkatkan biaya total rata-rata atau AC. Peningkatan AC secara langsung akan meningkatkan biaya marginal atau MC apabila setelah dikenakan beban pajak. Harga tetap pada tingkat harga semula, maka peningkatan biaya ini akan menurunkan keuntungan yang didapat per unit produk. Materi yang selanjutnya yaitu tentang pengaruh zakat pada biaya produksi. Zakat menurut bahasa yaitu kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, zakat diartikan sebagai ungkapan untuk mengeluarkan harta atau lainnya melalui cara khusus dan syarat tertentu. Syarat-syarat untuk mengeluarkan zakat itu ada 5. Yang pertama harus beragama Islam. Yang kedua harus merdeka, bukan budak. Terus yang ketiga itu milik sempurna yang dimiliki oleh diri sendiri. Terus yang keempat itu sampai dalam 1 nisab. Terus yang terakhir itu sampai 1 tahun disimpan. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah zakat itu ada pada surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata wa arka'u ma'ar raqiin, yang artinya dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Selanjutnya dijelaskan juga di dalam hadis dari Samurah yang berbunyi Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami agar kami mengeluarkan zakat barang yang disediakan untuk dijual. Riwayat Daruqutni dan Abu Dawud. Selanjutnya, biaya produksi pada zakat itu tidak berpengaruh pada biaya total atau TC, atau tidak berpengaruh pada laba yang dihasilkan. Serta biaya produksi juga tidak berpengaruh pada biaya marginal sehingga tidak mempengaruhi kurva penawaran. Dan selanjutnya biaya produksi dimaksimalkan untuk memperoleh laba. Selanjutnya pengaruh zakat tidak akan menaikkan biaya karena zakat itu dikenakan pada harta atau pendapatan neto dan tidak akan berpengaruh terhadap pengurangan keuntungan. Selanjutnya, zakat harta perniagaan dan perusahaan. Harta dari hasil perniagaan yang bisa dizakatkan itu bisa dari perdagangan, industri, jasa, dan sejenisnya. Itu dengan syarat harus mencapai nisab. Terus nisab dari hasil perniagaan itu dikiaskan pada nisab emas. Apabila
nisabnya berupa emas, yaitu harus 85 gram atau sebesar 2,5%. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.